Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia untuk tingkat SMA, MA, atau SMK kelas 10. Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berkomunikasi bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun secara tulisan, serta menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya kesastraan manusia di Indonesia. Dengan pembelajaran bahasa Indonesia, peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan berbahasa, dan sikap positif terhadap bahasa dan sastra Indonesia. Hal tersebut merupakan dasar bagi peserta didik untuk memahami dan merespon situasi lokal, situasi regional, nasional, dan global. Peserta didik dapat mengembangkan potensinya sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan minatnya, serta dapat menumbuhkan penghargaan terhadap hasil karya kesastraan dan hasil intelektual bangsa itu sendiri. Mata pelajaran bahasa Indonesia bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan di antaranya sebagai berikut. Yang pertama ada berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian yang kedua ada menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara. Yang ketiga ada memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk berbagai tujuan. Yang keempat ada menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual serta kematangan emosional dan sosial. Yang kelima, ada menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas teks anekdot. Pengertian dan fungsi teks anekdot. Salah satu cerita lucu yang banyak beredar di masyarakat adalah anekdot. Anekdot digunakan untuk menyampaikan kritik, tetapi tidak dengan cara yang kasar dan menyakiti. Anekdot ialah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Anekdot mengangkat cerita tentang orang penting atau tokoh masyarakat, atau terkenal berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Kejadian nyata ini kemudian dijadikan dasar cerita lucu dengan menambahkan unsur rekaan. Seringkali, partisipan atau pelaku cerita, tempat kejadian, dan waktu peristiwa dalam anekdot tersebut merupakan hasil rekaan. Batasan anekdot. Anekdot adalah sebuah cerita pendek yang berisi sebuah sindiran terhadap sesuatu atau seseorang yang dilengkapi dengan humor. Isi pokok anekdot. Isi pokok dari sebuah teks anekdot adalah sebuah sindiran pada suatu hal atau pada seseorang. Fungsi anekdot. Fungsi dari anekdot adalah sebuah hiburan atau intermezzo yang dilengkapi dengan sebuah sindiran terhadap suatu hal. Kemudian, ciri-ciri teks anekdot. Sebuah teks anekdot memiliki ciri-ciri diantaranya bersifat humor atau lelucon, bersifat menggelitik atau membuat pembaca merasa terhibur, bersifat menyindir, memiliki tujuan tertentu berupa hiburan, kritik, dan lain-lain. Cerita yang disajikan seolah-olah mirip dengan dongeng, terkadang memuat hal-hal yang berhubungan dengan orang penting. Struktur teks anekdot. Anekdot memiliki struktur teks yang membedakannya dengan teks lain, yaitu teks anekdot memiliki struktur abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. 1. Abstraksi merupakan pendahuluan yang menyatakan latar belakang atau gambaran umum tentang isi suatu teks. Yang kedua, orientasi merupakan bagian cerita yang mengarah pada terjadinya suatu krisis, konflik, atau peristiwa utama. Bagian inilah yang menjadi penyebab timbulnya krisis. Yang ketiga, ada krisis atau komplikasi, yaitu merupakan bagian dari inti peristiwa suatu anekdot. Pada bagian krisis, terdapat kekonyolan yang menggelitik
dan mengundang tawa. Yang keempat, ada reaksi, merupakan tanggapan atau respon atas kritis yang dinyatakan sebelumnya. Reaksi yang dimaksud dapat berupa sikap mencela atau menertawakan. Kemudian yang kelima ada koda. Koda merupakan penutup atau simpulan sebagai pertanda berakhirnya cerita. Di dalamnya dapat berupa persetujuan, komentar, atau cerita yang diarahkan sebelumnya. Bagian ini biasanya ditandai oleh kata-kata seperti itulah, akhirnya, demikianlah. Keberadaan koda bersifat opsional, bisa ada ataupun tidak ada. Kemudian mengenai kaidah kebahasaan teks anekdot. Sebuah teks anekdot juga memiliki kaidah kebahasaan di antaranya, yaitu sebagai berikut. Yaitu diantaranya menggunakan kata keterangan waktu lampau seperti kata dahulu, kata kemarin, dan juga banyak kata lainnya. Lalu menggunakan konjungsi atau kata hubung. Menggunakan kata kerja material memiliki urutan-urutan peristiwa sesuai waktu terjadinya atau kronologis. Memuat kalimat perintah, menggunakan kalimat retorik yaitu kalimat pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Selain memahami ciri-ciri, struktur, dan kaidah kebahasaan, kita juga harus tahu bagaimana langkah-langkah menyusun agar kita menghasilkan teks anekdot yang baik. Hal tersebut tentu tidak jauh dari pemilihan topik, pembuatan kerangka, serta pengembangan tulisan. Berikut adalah langkah-langkah dalam menyusun teks anekdot. Langkah pertama untuk membuat teks anekdot yaitu menentukan topik yang akan dibahas. Topik yang dipilih bisa bermacam-macam, misalnya pendidikan, politik, hukum, sosial, budaya, dan lain-lain. Selain topik, tentu juga objek yang ingin dibahas serta apa tujuan dari teks yang akan dibuat. Apakah itu ingin menyindir seseorang, menceritakan kejadian lucu, atau menyampaikan pesan moral. Lalu yang kedua ada mengumpulkan bahan. Bahan-bahan yang dimaksud di sini adalah beberapa hal yang akan dimuat dalam teks anekdot seperti pesan moral yang ingin disampaikan, humor seperti apa yang ingin dibawakan, siapa target untuk pesan moralnya, bagaimana cara penyampaian cerita, bagaimana urutan peristiwanya, dan lain-lain. Setelah bahan-bahan tersebut terkumpul, kamu bisa lanjut ke tahap berikutnya, yaitu menyusun kerangka teks anekdot. Lalu langkah ketiga, menyusun kerangka. Dalam menyusun kerangka teks anekdot, pastikan kamu berpedoman pada struktur yang sudah dijelaskan tadi. Lalu tuliskan poin-poin penting di cerita di setiap strukturnya. Dengan menuliskan kerangkanya terlebih dahulu, kamu bisa lebih mudah menyusun cerita teks anekdot dan lebih mudah juga untuk memperbaikinya jika ada kesalahan susunan. Lalu langkah keempat yaitu mengembangkan kerangka. Selanjutnya di langkah keempat ini kamu bisa langsung mengembangkan kerangka tersebut menjadi cerita yang utuh. Narasikan cerita sesuai dengan kerangka dan bahan-bahan yang sudah kamu buat agar bisa menjadi teks anekdot yang lucu dan menarik untuk pembaca. Langkah kelima yaitu langkah terakhir, yakni menyunting teks. Walaupun teks anekdot bersifat lucu, tapi dalam penulisannya tetap harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.